Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya Enah Yulianti, prodi PAUD yang akan meresum mata kuliah filologi. Yang saya hormati Bapak Ilyas Ihsani, Menhum. Langsung saja ke definisi filologi. Secara etimologi berasal dari bahasa Yunani filologia, gabungan kata dari philos yang tercinta dan logos, kata artikulasi, alasan, atau ilmu. Dalam bahasa Yunani, filologia berarti senang berbicara. Dari pengertian ini kemudian berkembang menjadi senang belajar, senang kepada ilmu, senang kepada tulisan-tulisan, dan kemudian senang kepada tulisan-tulisan yang bernilai tinggi seperti karya sastra. Secara etimologi bahasa Inggris, filologi baru ada pada abad ke-16 yang berarti love of literature, menyukai kesusastraan. Bahasa Arab, tahqiq awalnya berarti ihkam al-syai, menilai atau menghakimi sesuatu, kemudian berkembang menjadi pengertian terjemahan dari kritis atau critique dari Prancis, bahasa Prancis. Sejarah awal filologi. Filologia mulai digunakan kira-kira abad ke-3 sebelum Masehi oleh sekelompok ahli dari Iskandaria untuk menyebut keahlian yang diperlukan untuk mengkaji peninggalan tulisan yang berasal dari kurun waktu beratus-ratus tahun sebelumnya. Ahli dari Iskandaria yang pertama kali melontarkan tulisan filologi bernama Eratosthenes. Pada waktu itu mereka harus berhadapan dengan sejumlah peninggalan tulisan yang menyimpan suatu informasi. Dengan bentuk tulisan itu terdapat sejumlah bacaan yang rusak atau korup. Objek filologi, informasi mengenai masa lampau suatu masyarakat yang meliputi berbagai segi kehidupan dapat diketahui oleh masyarakat masa kini melalui peninggalan-peninggalan, baik yang berupa benda-benda budaya maupun karya-karya tulisan. Karya tulisan pada umumnya menyimpan kandungan berita masa lampau yang mampu memberikan informasi secara lebih terurai. Sumber tertulis, nilai yang terkandung dalam filologi. Sumber tertulis dapat kita merasakan, menghayati pikiran dan perasaan suatu suku bangsa tertentu. Informasi yang terkandung dalam karya-karya tulisan mempunyai cakupan yang luas, menjangkau berbagai segi kehidupan masa lampau, maka pengetahuan yang dipandang mampu mengangkat informasi yang luas dan menyeluruh. Itu dipahami sebagai kunci pembuka pengetahuan. Peninggalan bersejarah berupa tulisan sebagai hasil budaya masa lampau. Peninggalan tulisan perlu dipahami dalam konteks masyarakat yang melahirkannya. Pengetahuan tentang berbagai konvensi yang hidup dalam masyarakat yang melatar belakangi penciptaannya mempunyai peran yang besar bagi upaya memahami kandungan isiannya. Filologi merupakan satu disiplin yang ditujukan pada studi tentang teks yang tersimpan dalam peninggalan tulisan masa lampau. Studi teks ini didasar oleh adanya informasi tentang hasil budaya manusia pada masa lampau tersimpan di dalamnya. Oleh karena itu, sebagai satu disiplin, filologi tergolong dalam ilmu-ilmu kemanusiaan yang bertujuan untuk mengungkapkan hasil budaya masa lampau yang tersimpan dalam peninggalan yang berupa karya tulisan. Konsep tentang kebudayaan di sini dihubungkan antara lain dengan buah pikiran, perasaan, kepercayaan, adat kebiasaan, nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Sumber-sumber tulisan tersebut banyak juga yang tidak terselamatkan. Sebabnya adalah yang pertama, Sriwijaya pernah menjadi pusat utama kebudayaan Buddha. Seiring dengan bergesernya kepemelukan agama masyarakat kebanyakan, maka sumber tulisan tersebut
tidak dianggap penting. Yang kedua, tidak ada usaha menyalin kembali peninggalan-peninggalan tersebut. Yang ketiga, bisa jadi informasi tulisan tersebut bertentangan dengan zamannya. Mungkin ini menyebabkan di antara warisan tertulis tersebut dimusnahkan. Kesalahan dalam penelitian filologi. Yang pertama, penguasaan bahasa klasik yang kurang. Yang kedua, ketidakpahaman penyalin terhadap tulisan dan aksaranya. Ketiga, penyalin hanya melakukan kajian pada bagian terpenting saja. Yang keempat, mendasarkan tafsiran pada satu versi saja. Kemudian tugas peneliti filologi, mendapatkan kembali naskah tanpa cacat dengan cara yang pertama, kajian perbandingan terhadap naskah salinan yang ditemukan. Yang kedua, mengetahui latar belakang budaya yang melahirkan naskah tersebut. Yang ketiga, melakukan interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, melengkapi dengan studi lapangan dan wawancara. Kemudian ada tradisi filologi di dunia barat dan timur tengah. Ilmu filologi Yunani lama merupakan ilmu penting yang menyajikan kebudayaan Yunani lama yang tetap berperan dalam memperluas dan memperdalam pengetahuan mengenai sumber dari segala ilmu pengetahuan. Namun tidak hanya berpengaruh dalam dunia barat, tetapi juga kawasan Timur Tengah, Asia, dan kawasan Nusantara. Ilmu filologi pun berakar pada kebudayaan Yunani kuno. Yang pertama, masa awal filologi di kota Iskandaria oleh bangsa Yunani pada abad ketiga sebelum Masehi dengan membaca naskah Yunani lama yang mulai ditulis pada abad ke-8 sebelum Masehi. Dalam huruf Yunani kuno, huruf bangsa Funisia, naskah itu berkali-kali disalin sehingga mengalami perubahan dari bentuk aslinya. Para penggarap naskah-naskah itu dikenal dengan ahli filologi, dicetus oleh Eratosthenes. Para ahli filologi memiliki ilmu yang luas karena dalam memahami isi naskah perlu mengetahui huruf, bahasa, dan ilmu yang dikandungnya, dan kemudian menuliskannya kembali sehingga dapat diketahui oleh masyarakat pada waktu itu. Metode yang digunakan untuk menelaah naskah dikenal dengan ilmu filologi. Naskah yang ditulis oleh para budak belian yang diperdagangkan di sekitar Laut Tengah ini bertujuan untuk kegiatan perdagangan, namun sering terjadi penyimpangan karena tidak memiliki kesadaran terhadap nilai keotentikan naskah lama. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan yang harus dilakukan oleh ahli filologi. Kerusakan atau kekorupan bahasa terjadi karena ketidaksengajaan, bukan ahli dalam ilmu yang ditulis atau karena keteledoran penyalin. Sesudah Iskandaria jatuh ke dalam kekuasaan Romawi, kegiatan filologi berpindah ke Eropa Selatan, berpusat di kota Roma dengan melanjutkan filologi Yunani atau meneruskan mazhab Iskandaria yang tetap menjadi bahan telaah utama dan bahasa Yunani tetap digunakan. Pada abad ke-1 Masehi, perkembangan tradisi berupa pembuatan resensi terhadap naskah berkelanjutan hingga pecahnya kerajaan Romawi pada abad ke-4 Masehi menjadi kerajaan Romawi Barat dan Romawi Timur dan mempengaruhi perkembangan filologi selanjutnya. Kedua, masa Romawi. Yang pertama, filologi di Romawi Barat, penggarapan diarahkan kepada naskah-naskah dalam bahasa Latin yang berupa puisi dan prosa. Sejak abad ke-3 Masehi telah digarap berdasarkan filologi bahasa Latin menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Ketika naskah keagamaan menjadi telaah pokok yang dilakukan oleh pendeta, maka berakibat pada naskah Yunani yang mulai ditinggalkan karena naskah itu dipandang berisikan paham jahiliyah, sehingga terjadilah kemunduran filologi. Filologi di Romawi Timur telah muncul pusat-pusat teks Yunani, misalnya di Antioch, Athena, Iskandaria, Beirut, Konstantinopel, dan Gaza. Selanjutnya berkembang menjadi perguruan tinggi tersendiri. Dalam periode itu mulailah muncul di tafsir pada tepi halaman naskah disebut dengan scholia. Masa Romawi. Yang ketiga, filologi di zaman Renaissance dimulai dari Italia pada abad ke-13, menyebar ke negara Eropa lainnya dan berakhir pada abad ke-16. Dalam arti sempit, Renaissance adalah periode yang di dalamnya kebudayaan klasik diambil lagi sebagai pedoman hidup, dan dalam arti luas adalah periode yang di dalamnya rakyat cenderung kepada dunia
Yunani klasik atau kepada aliran humanisme. Pada abad ke-15, jatuhnya kerajaan Romawi Timur Tengah, bangsa Turki dan ahli filologi berpindah ke Eropa Selatan. Penemuan mesin cetak tahun 1450 oleh Johannes Grensfleisch Jurleiden zum Gutenberg hidup di Jerman yang menyebabkan perkembangan baru dalam bidang filologi. Di Eropa, filologi diterapkan untuk ditelaah naskah lama non-klasik. Abad ke-19, ilmu bahasa atau linguistik berkembang menjadi ilmu yang berdiri sendiri, terpisah dari ilmu filologi. Pada abad ke-20, pengertian filologi di Eropa daratan tetap seperti semula, ialah telaah teks klasik. Sedangkan di kawasan Anglo-Saxon, Eropa kepulauan berubah menjadi linguistik. Masa kawasan Timur Tengah. Sejak abad ke-4, kota di Timur Tengah memiliki pusat studi berbagai ilmu pengetahuan yang berasal dari Yunani seperti Gaza, Beirut, Edessa, dan Antioch. Abad ke-5 dilanda perpecahan Gerezani, maka para ahli filologi berpindah ke kawasan Persia. Dalam lembaga ini, naskah Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Syria dan bahasa Arab. Kota Hara di Mesopotamia pernah menjadi pusat studi naskah Yunani. Penduduknya yaitu Sabean, suku yang tergolong kuno dan mahir dalam bahasa Arab. Kemudian ada lagi zaman dinasti Abbasiyah pada masa pemerintahan Khalifah Mansur, Harun ar-Rasyid, dan Al-Ma'mun, dan mengalami masa puncak perkembangan ilmu pengetahuan Yunani di masa pemerintahan Al-Ma'mun. Sebelum kedatangan agama Islam, Persia dan Arab memiliki karya yang terbilang mengagumkan, misalnya Mu'allaqat dan Qasidah. Kegiatan meluas ke kawasan luar Arab setelah Islam berkembang, serta mistik Islam berkembang dengan maju di Persia abad ke-10 hingga abad ke-11. Meluaslah kekuasaan dinasti Umayyah ke Spanyol dan Andalusia pada abad ke-8. Hingga abad ke-15 menyebabkan ilmu pengetahuan Yunani yang telah diserap oleh bangsa Arab kembali masuk ke Eropa dengan baju Islam. Abad ke-17 telah teks klasik Arab dan Persia di Eropa adalah dipandang mantap. Dan abad ke-18 didirikan pusat studi kebudayaan ketimuran oleh Sylvester de Sage dengan nama École des Langues Orientales Vivants, sehingga lahirlah ahli orientalis Eropa. Kemudian ada risalah filologi. Yang pertama, Melayu. Menurut teori antropologi, bangsa Melayu berasal dari percampuran dua bangsa, yaitu Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Proto-Melayu adalah ras Mongoloid, diperkirakan bermigrasi ke Nusantara sekitar tahun 2500 sampai 1500. Kemungkinan mereka berasal dari daerah provinsi Yunani di selatan Cina, New Guinea, atau Kepulauan Taiwan. Bangsa Deutero-Melayu berasal dari dataran Asia Tengah dan Selatan yang datang ke Nusantara pada sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Diperkirakan kedatangan Deutero-Melayu membawa pengaruh budaya India yang kuat dalam sejarah Nusantara dan Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di kedudukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi, Talang Tuo Berangka tahun 684 Masehi, Kota Kapur Berangka tahun 686 Masehi, dan Karangbrahi Berangka tahun 688 Masehi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Informasi dari seorang ahli sejarah Cina yang belajar agama Buddha di Sriwijaya antara lain menyatakan bahwa di Sriwijaya adalah bahasa yang bernama Koen-Lowen. Bahasa Melayu kuno itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya, karena di Jawa Tengah, Gandasuli juga ditemukan prasasti Berangka tahun 832 Masehi, dan di Bogor ditemukan prasasti Berangka tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Nusantara
berasal dari ucapan Mahapati Gajah Mada dalam Sumpah Palapa yang terkenal itu pada tahun 1334 Masehi pada teks Jawa pertengahan berjudul Pararaton. Kemudian secara etimologis Nusantara berasal dari kata Nuswantara, terdiri dari 4 suku kata. Nu atau Nesos, Nusa, negara kepulauan, negara perairan yang makmur, negara perairan terluas di dunia. Swa berdiri sendiri, mandiri, tiada bandingannya. Anta atau Anto, ksatria suci, pengemban raja. Tara atau Toro, Autara, Avatara, keturunan orang-orang suci yang hidup secara suci. Jawa berasal dari bahasa Sanskerta Yawadwiva, seperti yang ditermaktub dalam Kakawin Hariwangsa, yang artinya ada sebuah negeri yang indah keindahannya laksana di dalam impian, disebut Pulau Jawa, sebuah pulau yang megah. Kata Jawi, ada lagi Jawi. Kata Jawi dinisbahkan kepada Najawani Al-Khurdi yang memerintahkan di Iran sekitar 301 Hijriah. Keluarga Jawani Al-Khurdi datang dan menetap di Sumatera Utara. Dari keluarga inilah yang memulai menulis aksara Arab dengan bahasa lokal Melayu, hingga kini tulisannya dinamai Khat Jawi atau tulisan Jawi. Seperti dalam ungkapan Hamzah Fansuri dalam karyanya, ketahuilah bahwa fakir dhaif Hamzah Fansuri hendak menyatakan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala dan makrifat Allah dengan bahasa Jawi. Dalam kitab ini insya Allah supaya segala hamba Allah yang tiada tahu akan bahasa Arab dan bahasa Farisi supaya dapat membicarakan dia. Kemudian ada lagi kata serapan dalam naskah Nusantara. Raden berasal dari kata rais, pemimpin, dan din, agama, seperti Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit, dan Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak. Fatih dari bahasa Arab, fatoha, pembuka. Fatih, pembuka, dari kata ini berkembang menjadi adipati, surapati, dan bupati. Tokoh yang mendapat gelar patih adalah Patih Gajah Mada, negara Kertagama. Kemudian ada lagi sultan atau penguasa, dipakai oleh Turki Utsmani yang didirikan sejaman dengan Majapahit pada tahun 1294. Di Jawa istilah ini jadi Sunan seperti yang digunakan raja-raja Surakarta dan digunakan pula pada nama-nama wali songo. Sebelum pemakaian Sunan dipakai istilah Malik, seperti Malik Ibrahim, seorang wali songo, Kodi, dan Syah Bandar di Gresik. Ada lagi kodikologi, adalah ilmu yang mempelajari segala hal tentang naskah klasik. Naskah juga disebut kodeks, yaitu bahan tulisan tangan atau manuskrip. Dengan demikian kodikologi ialah ilmu kodeks, atau kodeks adalah bahan tulisan tangan. Kodikologi mempelajari seluk-beluk semua aspek naskah, antara lain bahan, umur, tempat penulisan, dan perkiraan penulisan. Kodikologi berasal dari kata Latin, dalam bahasa Indonesia berarti naskah. Menurut Robson, kodikologi dapat diartikan sebagai pelajaran naskah. Kemudian ada lagi tekstologi. Tekstologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk dalam teks, meliputi meneliti penjelmaan dan penurunan teks sebuah karya sastra, penafsiran dan pemahamannya dengan menyelidiki sejarah teks suatu karya. Kemudian ada lagi alat tulis yang pendahuluannya kisah Nabi Idris, manusia pertama yang memakai pena. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Robku, sungguh habislah lautan itu sebelum kalimat-kalimat Robku habis atau ditulis, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Ibnu Abbas radhiyallahu an menafsirkan ayat tersebut bahwa Nabi Idris diwafatkan di langit keempat. Beliau adalah orang pertama yang menggunakan pena. Beliau hidup sekitar 365 tahun. Menurut sejarawan Muslim Ibnu Ishaq, Nabi Idris adalah orang yang pertama kali menulis dengan pena, menjahit baju dan memakainya, dan manusia yang mengerti masalah medis. Ibnu Ishaq menyatakan Idris adalah manusia atau orang pertama kali yang menulis dengan pena. Rasulullah SAW bersabda,
Dahulu ada seorang nabi yang menulis dengannya, menulis di atas pasir. Barang siapa yang sejalan dengan tulisannya, demikian itu tulisannya. Menurut Al-Maghluz, pada masa Nabi Idris, manusia sudah berbicara dalam 72 bahasa. Saat berdakwah kepada kaumnya, Idris sudah menggambar pembangunan kota-kota. Terdapat sekitar 188 kota yang dibangun di masanya. Nabi Idris juga dikenal sebagai ahli astronomi atau perbintangan dan pakar bahasa. Dalam dunia modern, ilmu astronomi atau perbintangan baru ditemukan oleh Nicolaus Copernicus. Sedangkan tokoh muslim yang dikenal sebagai ahli astronomi adalah Abu Raihan Muhammad bin Ahmad Al-Biruni. Yang pertama yaitu alat tulis yang pertama yaitu gurdi. Goresan pertama manusia pada masa prasejarah berada di dinding-dinding gua tempat mereka tinggal. Asal goresan tersebut diperkirakan sejak akhir masa Pleistosen. Alat untuk menggores dinding gua tersebut adalah batu runcing gurdi. Gurdi ini berupa kepingan batu yang dihaluskan, yang biasanya dapat pula untuk melubangi kulit binatang. Pada zaman tersebut, manusia membuat gambar kehidupan mereka sehari-hari dengan cara menggoreskan kehidupan mereka sehari-hari dengan cara menggoreskan batu tajam itu ke dinding gua, dan hal inilah yang menjadikan sebuah titik awal di mana manusia mulai mengenal alat tulis. Namun yang menjadi masalah saat mereka membuat tulisan di dinding-dinding gua, tulisan itu tidak dapat dibawa kemana-mana. Hingga pada 8500 sebelum Masehi ditemukanlah tanah liat sehingga manusia dapat menulis di atasnya dan bisa dibawa kemana-mana. Yang kedua yaitu lauh. Tanah liat adalah media tulis yang digunakan di timur dekat kuno, khususnya dalam kegiatan tulis-menulis dengan menggunakan aksara baji sejak zaman perunggu sampai pada zaman besi. Aksara-aksara baji ditorehkan pada lauh-lauh tanah liat basah dengan menggunakan grip yang lazimnya terbuat dari sejarah, gelagah atau kalam. Setelah ditulisi, sebagian besar lauh-lauh ini hanya dikeringkan dengan cara dijemur atau diangin-anginkan sehingga tetap rapuh. Lauh-lauh tanah liat yang tidak dibakar ini dapat direndam dalam air dan didaur ulang menjadi lauh-lauh baru. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada alat tulis jarum dan kuil. Orang Yunani kurang lebih 1700 tahun sebelum Masehi menemukan pena jarum untuk tulis-menulis, terbuat dari tulang, besi, atau gading yang digoreskan ke lempengan kayu. Lempengan ini sudah dilapisi lilin dan dibuat berpasangan supaya dapat ditutup agar tulisan tak hilang. Kuil atau alat tulis dari bulu, umumnya bulu angsa atau bulu ayam, dikenal sejak masa Mesir kuno. Seorang juru tulis kerajaan di Mesir sekira tahun 3000 sebelum Masehi menggunakan bulu yang dikunyah ujungnya agar membentuk filamen sebagai penahan tinta. Di Eropa, kuil digunakan sejak abad ke-6 pertama kali muncul di Sevilla, Spanyol. Dengan adanya kuil, orang-orang Eropa lantas mengubah gaya tulisan jadi lebih kecil. Meski tak praktis karena harus dicelupkan berkali-kali ke dalam tinta, alat tulis ini masih dipakai hingga abad ke-19. Kemudian ada lagi alang-alang dan kuas. Masyarakat Mesir pun tercatat menggunakan pena alang-alang untuk menulis di daun papirus. Tak sembarang alang-alang, batang alang-alang yang kecil dan kuat justru menjadi pilihan. Batang alang-alang tersebut kemudian disimpan di bawah timbunan pupuk kandang hingga berubah warna jadi hitam, bercampur kuning serta menjadi keras dengan permukaan halus. Alat berupa kuas mulai digunakan sebagai peranti menulis sejak 3000 sebelum Masehi. Orang-orang dari peradaban Mesir kuno menggunakannya untuk menulis di atas papirus. Kuas terbuat dari helai rambut diikat menjadi satu disertai tangkai, sementara tintanya terbuat dari campuran arang pinus, minyak lampu, dan gelatin dari kulit binatang. Sejak 1200-an sebelum Masehi, Asia, terutama Tiongkok, telah mengenal teknik sapuan kuas dalam menulis. Di berbagai peradaban dunia, sapuan kuas dalam menulis juga menjadi seni yang indah. Selanjutnya ada lagi alat tulis buluh dan stilus. Pada 3000 sebelum Masehi, penduduk Mesir menggunakan buluh tebal atau bambu kecil sebagai pena.
Bulu tersebut diruncingkan ujungnya supaya dapat digunakan menggores lempengan tanah liat. Dengan pena buluh ini, masyarakat Mesir mengembangkan aksara hieroglif. Pena buluh ini digunakan pula masyarakat Arab kuno untuk menulis perkamen. Adalah bangsa Romawi yang kali pertama menggunakan stilus, peranti menulis dari logam. Pada 1300 sebelum Masehi, stilus digunakan sebagai alat tulis pada media tablet kayu yang dilapisi lilin tipis. Stylus tak menggunakan tinta karena tajamnya ujung. Stylus mampu membentuk tulisan pada lilin. Ujung atas stilus biasanya lebih lebar karena digunakan untuk menggosok lilin yang dipakai menghapus tulisan. Serupa stilus tradisional, teknologi terkini menggunakannya sebagai alat bantu pada peranti layar sentuh. Kemudian ada lagi alat tulis yang berupa pengrupak. Menulis lontar biasanya dilakukan di atas meja atau dulang yang tingginya diatur bila duduk di depannya. Duduk tegak lurus menghadap ke depan, tangan kiri memegang lempiran yang dirangkap 4 sampai dengan 8 lembar. Bercokol pada alas tangan di atas meja atau dulang. Tangan kanan memegang pengerupak, sedangkan ibu jari kiri menempel pada pengerupak. Ikut bergerak sehingga akan tampak menulis dengan kedua belah tangan. Media atau lempiran atau pepesan digeser dengan jari tangan kiri perlahan-lahan menurut kepentingan. Alat tulis atau pengerupak tidak berpindah-pindah. Naskah yang akan ditulis ditaruh di depan dengan jarak gampang dan jelas dibaca. Kemudian ada lagi alat tulis yang bernama sabak dan grip. Pada tahun 1960 atau 70-an, sabak sangat berat karena terbuat dari lempengan batu karbon segi 4. Menulisnya menggunakan grip yang berbentuk mirip dengan pensil. Grip ini istilahnya seperti pensil zaman sekarang, digunakan untuk menulis di atas sabak. Kemudian ada yang terakhir, pensil dan roller ballpoint. Pada 1564, seorang tak dikenal menemukan potongan-potongan hitam mengkilap di sekitar akar pohon yang tumbang di Borrowdale, Inggris. Potongan hitam yang kemudian dikenal sebagai grafit ini bikin gempar karena ternyata dapat digunakan untuk menulis dan menggambar. Mulanya grafit hanya diletakkan pada sebilah kayu seukuran alat tulis. Pada 1795, seorang ahli kimia Prancis, Nicolas Conte, mematenkan temuannya untuk pembuatan pensil. Dia mencampur grafit dan tanah liat lalu membakarnya sebelum diselipkan di antara potongan kayu bercelah. Setelah itu muncul beragam inovasi, dari pengaturan ketebalan hasil tulisan hingga pensil warna. Lewis Waterman, seorang pialang asuransi pada tahun 1884 Masehi, menciptakan pena dengan saluran yang memungkinkan udara dan tinta bergerak secara simultan. Kemudian beberapa tahun setelahnya ditemukan konsep ballpoint yang mampu menciptakan pena dengan tinta yang keluar hanya saat ditekan untuk menulis. Pada tahun 1940-an, Laszlo dan Biro menyempurnakan prinsip ballpoint. Sekitar 1980-an diciptakan roller ballpen yang menggunakan tinta lebih cair dibandingkan ballpoint biasa sehingga mengharuskan penggunaan tutup pada pena. Mungkin itu saja resum mata kuliah filologi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.